Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perdana kita kali ini dalam mata kuliah struktur data, kita akan mencoba membahas mengenai apa itu struktur data. Kita akan mencoba untuk berkenalan dengan struktur data sebelum kita masuk ke materi-materi struktur data yang lain. Baik, di awal kita akan mencoba untuk mengetahui definisi dari struktur data terlebih dahulu. Struktur data, kalau kita lihat, dia terdiri dari dua suku kata, yaitu ada struktur, kemudian ada juga data. Kita akan coba melihat satu-satu. Apa itu definisi struktur, kemudian apa itu definisi data, untuk kemudian nanti kita akan coba untuk menyimpulkan apa itu struktur data. Kalau kita melihat struktur, kata struktur, ada banyak hal yang berkaitan dengan struktur. Mungkin kita pernah mendengar ada yang disebut dengan struktur bangunan. Ada juga waktu sekolah kita pernah sering belajar, mungkin dari SD kita belajar yang namanya struktur kalimat. Struktur kalimat ada SPOK, ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Ada struktur bangunan. Struktur bangunan dia terdiri dari minimal ada pondasinya, ada rangkanya, kemudian ada dinding, kemudian ada atapnya. Kalau dilihat dari hal-hal itu, kira-kira struktur itu apa? Definisi dari struktur itu apa? Kita akan coba lihat definisi struktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita coba browsing. Kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita coba ketikkan kata struktur. Kalau kita cari, maka struktur di sini diartikan cara sesuatu disusun atau dibangun. Cara sesuatu disusun atau dibangun, atau susunan atau bangunan, gitu ya. Atau juga bisa juga di sana didefinisikan yang disusun dengan pola tertentu. Kalau kita lihat dari dua definisi ini ada satu kata yang sama, yaitu kata disusun. Ya. Maka bisa kita artikan secara sederhana bahwa struktur itu adalah sesuatu yang disusun atau susunan, gitu ya. Sesuatu yang disusun atau susunan. Baik susunan itu disusun dengan pola tertentu atau sesuatu yang disusun atau dibangun, gitu ya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita lihat dari browsing definisi dari struktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa diartikan struktur itu adalah cara sesuatu disusun atau dibangun, atau bisa juga diartikan yang disusun dengan pola tertentu. Kata kunci yang bisa kita pegang di sini adalah kata disusun. Bahwa struktur itu adalah sesuatu yang tersusun, sesuatu yang sengaja disusun dengan cara-cara tertentu atau dengan pola-pola tertentu. Atau definisi yang lain kita lihat dari ilmu komputer, berdasarkan ilmu komputer. Apa definisi struktur berdasarkan ilmu komputer? Kalau berdasarkan ilmu komputer, struktur itu adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan. Media penyimpanan ini bisa dalam hard disk, di dalam flash disk, atau media penyimpanan lain, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Nah, menurut ilmu komputer pun, ini ada kata yang serupa dengan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa kata yang sama? Yaitu adalah penyusunan. Cara sesuatu disusun. Maka kalau kita mau simpulkan dari dua definisi ini, maka kata kunci yang harus kita pegang itu adalah susun. Bahwa struktur itu adalah penyusunan, disusun, atau tersusun. Ya. Ini adalah struktur. Nah, kemudian bagaimana dengan data? Bagaimana dengan definisi dari data? Kalau definisi dari data, kita coba akan lihat juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih definisi dari data?
Kita akan coba browsing di Kamus Besar Bahasa Indonesia, data. Data itu apa? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data itu adalah keterangan yang benar dan nyata. Sesuatu keterangan yang dia harus benar dan harus nyata. Kalau ada satu keterangan, dia benar, tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa dibuktikan, maka dia nggak nyata. Maka dia tidak bisa disebut sebagai data. Kalau kita lihat berdasarkan definisi data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau bisa juga ada suatu keterangan bisa dilihat, bisa dibaca, bisa dipegang, bisa gitu ya. Tapi data yang disampaikan, keterangan yang disampaikan itu keterangan yang salah. Misal saya diberikan satu daftar nama gitu ya. Nama mahasiswa, judulnya nama mahasiswa SIA misalnya. Tapi daftar namanya terdiri dari nama-nama mahasiswa SIB. Itu juga data, tapi datanya nggak benar, keterangannya tidak benar. Bisa dilihat, bisa dibaca. Tapi karena tidak benar, maka dia tidak bisa disebut dengan data. Jadi data kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia harus sesuatu yang benar dan harus nyata, harus bisa dibuktikan, baru bisa disebut sebagai data. Ya, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka kalau mau definisikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data itu adalah suatu keterangan yang benar dan nyata. Kalau berdasarkan ilmu komputer, tentu akan berbeda lagi. Kalau berdasarkan ilmu komputer, data itu bisa diartikan sebagai representasi dari fakta dunia nyata. Representasi ini adalah bentuk lain gitu ya. Bentuk lain dari fakta dunia nyata dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal atau simbol. Maksudnya seperti apa? Bentuk lain dari sesuatu yang ada di dunia nyata. Sesuatu bentuk lain yang ada di dunia kita sekarang. Dalam bentuk tulisan, misalnya di dunia nyata apa bentuk tulisannya? Tulisan gitu ya. Kita menulis di kertas. Bentuk lain yang ada di komputer apa? Yang bentuknya tulisan. Misalnya dalam bentuk ketikan di Microsoft Word misalnya, di file Word. Itu adalah bentuk lain dari tulisan. Kalau suara, kalau kita di dunia nyata ada suara, kita bisa mendengarkan suara pembicaraan kita sekarang misalnya. Maka di dalam dunia komputer, data dalam dunia komputer yang dalam bentuk suara, misalnya dalam bentuk file-file MP3 misalnya, MP3. Kalau dalam bentuk gambar, kalau di dunia nyata ada gunung misalnya, kita bisa melihat gunung. Maka di komputer nggak bisa ngelihat gunung, yang bisa kita lihat adalah gambar gunung. Gambar gunung ini bisa dalam bentuk file JPG misalnya. Juga sinyal atau simbol. Jadi bentuk lain dalam dunia nyata, tapi dalam bentuk digital, dalam bentuk file-file yang tersimpan di dalam komputer. Itu yang disebut dengan data menurut ilmu komputer. Nah, sekarang kita sudah mengetahui ada dua definisi dari dua kata. Ada kata struktur dan ada kata data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga menurut ilmu komputer. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyimpulkan dari dua definisi dua kata ini menjadi satu definisi dari struktur data. Kalau kita mau menyimpulkan struktur data itu apa, maka struktur data itu adalah suatu keterangan atau informasi yang benar yang disusun dengan pola tertentu. Keterangan atau informasi yang benar ini adalah definisi dari data yang disusun dengan pola tertentu, itu adalah definisi dari struktur. Atau bisa juga ditambahkan keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang disusun dengan pola tertentu. Ini dilihat dari penggabungan atau menyimpulkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Atau bisa juga struktur data adalah gabungan. Kalau gabungan berarti dia terdiri dari lebih dari satu.
ada dua minimal, digabung jadi satu gitu ya. Gabungan nilai data yang disusun berdasarkan suatu struktur, suatu bentuk yang akan membentuk susunan data. Sama, kata kunci di sini adalah disusun. Jadi ada beberapa gabungan nilai data atau gabungan keterangan yang disusun berdasarkan pola tertentu sehingga nanti akan membentuk susunan data. Susunan datanya gimana? Bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk narasi, macam-macam bentuknya. Tapi harus disusun dengan susunan tertentu sehingga datanya menjadi tersusun. Kira-kira kayak gitu. Kalau kita lihat dari teknik pemrograman, struktur data itu adalah tata letak data yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Jadi kalau berdasarkan teknik pemrograman, struktur data itu adalah bentuknya dia disusun dalam bentuk kolom-kolom. Datanya disusun dalam bentuk kolom-kolom atau dalam bentuk tabel gitu ya. Kolom-kolom ini bisa diartikan dalam bentuk tabel. Nah, tabel-tabel ini atau kolom-kolom ini ada yang dimunculkan, ada yang bisa terlihat oleh pengguna aplikasi programnya, atau ada juga yang tidak perlu ditampilkan, tapi bentuknya berbentuk kolom-kolom. Bisa bayangkan kolom ya. Kolom biasanya ada beberapa kolom dan ada beberapa baris, atau minimal dia ada beberapa kolom dan hanya ada satu baris. Misalnya ada kolom nama, ada kolom NIM, isinya ada Faisal, NIM-nya 2003 01005 misalnya. Itu data mahasiswa disusun dalam bentuk kolom-kolom. Dia ada kolom-kolom gitu ya. Ini kalau kita lihat dari definisi struktur data berdasarkan dengan teknik pemrograman. Atau yang mau lebih dekat dengan mata kuliah kita, struktur data. Struktur data itu adalah suatu kumpulan objek-objek data yang memiliki aturan atau terorganisir yang kemudian digolongkan berdasarkan operasi-operasi untuk memanipulasinya. Nah, ini perlu kita cari tahu dulu apa saja objek-objek data yang dimaksud di sini. Nah, objek-objek data yang dimaksud di sini itu adalah contohnya adalah array, misalnya ada record, ada stack, ada QU, ada linked list, ada tree dan ada graph. Nah, objek-objek struktur data inilah yang nanti akan menjadi bahan kajian kita, materi-materi kita yang akan kita bahas di materi struktur data. Nah, untuk kesempatan kali ini nanti dalam satu semester ke depan, materi yang mau kita bahas antara lain itu adalah array, ada stack, ada QU, ada linked list, ada tree dan ada graph. Untuk record tidak, ya, record tidak kita kasihkan. Nanti record mungkin akan lebih tepat kalau pembahasannya nanti ada di materi DBMS database. Ya, nanti akan lebih bahasan. Nah, biarpun di struktur data juga bisa dibahas ya, tapi akan lebih tepat kalau di database sehingga tidak dibahas di sini. Kita hanya bentuk array, stack, QU, linked list, tree dan graph. Apa itu array, apa itu stack, QU, linked list, tree dan graph? Nanti kita akan bahas satu-satu di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Nah, ini adalah definisi dari struktur data dan struktur data. Ya, silakan dipahami dari definisi dari struktur data ini. Selanjutnya kita akan coba lihat klasifikasi atau jenis-jenis dari struktur data. Ada yang pertama adalah jenis klasifikasi yang pertama, itu adalah struktur data berdasarkan jumlah elemen. Jumlah elemen atau bisa dikatakan jumlah datanya. Ya, banyak sedikit datanya. Jumlah berdasarkan jumlah datanya. Yang pertama adalah struktur data sederhana. Contoh objek datanya itu adalah array dan record. Apa yang dimaksud dengan struktur data sederhana? Struktur data sederhana adalah struktur data yang jumlah elemennya atau jumlah datanya terbatas atau sudah ditentukan di awal. Ya,
Jadi struktur data sederhana adalah struktur data yang jumlah elemennya atau jumlah datanya terbatas atau sudah ditentukan di awal. Sehingga nanti ke depannya struktur data ini tidak bisa diubah-ubah jumlah datanya, kecuali kita merubah programnya. Ketika programnya dirubah, maka barulah kita bisa menambah jumlah elemen atau mengurangi jumlah elemennya, jumlah total gitu ya. Jumlah total dari elemennya. Contohnya objek datanya adalah array dan record. Kemudian untuk jumlah elemen, klasifikasi jumlah elemen yang kedua itu adalah struktur data majemuk. Kalau struktur data majemuk, ini adalah struktur data yang jumlah elemennya tidak terbatas atau tidak bisa didefinisikan. Kita tidak bisa memastikan ada berapa banyak jumlah data yang tersimpan di dalam struktur data ini. Ini disebut dengan struktur data majemuk. Jadi struktur data yang jumlah elemennya ini tidak terbatas atau tidak bisa didefinisikan. Tergantung dari seberapa besar kapasitas memori yang ada di komputer kita masing-masing. Semakin banyak kapasitas memorinya, maka logikanya akan semakin banyak juga data yang bisa tersimpan. Semakin kecil memorinya, maka akan semakin sedikit juga. Nah, untuk struktur data majemuk, ini dia akan ada dua, terpisah jadi dua. Yang pertama ada struktur data linier namanya. Struktur data majemuk yang linier. Linier maksudnya adalah segaris, satu level, setara gitu ya. Jadi antara satu data dengan data yang lain ini satu level, satu garis dalam bentuk satu baris. Contoh objek datanya itu ada stack, QU, dan linked list. Kemudian ada juga struktur data yang non-linear. Kalau struktur data non-linear berarti dia bentuknya tidak dalam satu garis. Dia memiliki level-level yang berbeda, ada tingkatan. Ada tingkatan yang atas dengan yang bawah ini memiliki tingkatan yang berbeda. Dia nyambung, bersambung, tapi dia memiliki tingkatan yang berbeda. Contoh objek datanya itu adalah tree dan graph. Nanti kita akan lihat tree itu bentuknya seperti apa. Tapi sebagai bayangan, tree di sini sama seperti kayak bagan pertandingan misalnya, atau struktur organisasi. Struktur organisasi ada ketua, di bawahnya ada kepala bagian gitu ya. Maka level ketua dengan level kepala bagian ini akan berbeda. Kepala bagian akan ada di bawah ketua. Di bawah kepala bagian ada anggota misalnya. Maka anggota ini letaknya di bawah kepala bagian. Dan dia juga letaknya di bawah ketua misalnya gitu. Jadi dia ada tingkatannya. Kalau untuk stack, QU, dan linked list untuk yang linear, dia tidak ada levelnya. Jadi satu data semuanya sama. Sama semua, tidak ada tingkatannya gitu ya. Ini untuk struktur data majemuk, ada linear dan ada juga non linear. Kemudian yang kedua, setelah klasifikasi yang kedua, ini berdasarkan tipe komponen atau tipe datanya. Jadi struktur data berdasarkan tipe datanya. Ada dua. Yang pertama ada struktur data homogen. Kalau dengar kata homogen, homo ini berarti apa nih? Sama, gitu ya. Homo ini sesama, sama. Maka kalau didefinisikan kira-kira apa tipe data? Klasifikasi tipe data berdasarkan tipe datanya. Klasifikasi struktur data berdasarkan tipe datanya. Kalau untuk yang homogen, maka ini adalah struktur data yang tipe data semua elemennya. Tipe data semua datanya ini adalah sama. Maksudnya sama seperti apa? Maksudnya sama adalah kalau ada satu data tipe datanya adalah integer, maka semua datanya ini harus integer. Kalau tipe data 1 itu bilangan-bilangan desimal, maka semua datanya pasti bilangan desimal semua. Kalau ada satu data bilangannya adalah bilangan bulat semua, maka dia masuk dalam klasifikasi struktur data yang homogen. Karena tipe datanya sama. Misalnya saya punya data angka 1, 100, 1000, 500, 201, 5, 10, semuanya adalah angka-angka bulat gitu ya. Maka itu termasuk dalam klasifikasi struktur data homogen.
Kalau ada homogen, maka temannya itu adalah struktur data heterogen. Apa kalau heterogen? Kalau homogen sama, kalau heterogen maka dia beragam. Maka di dalam struktur data ini nanti akan ada beberapa gabungan tipe data. Dalam satu data itu ada satu struktur data, ada yang tipe datanya misalnya integer, ada yang tipe datanya float, ada yang tipe datanya char, digabung menjadi satu struktur data. Misalnya dalam satu data ada angka 1, ada huruf A misalnya, kemudian ada IPK-nya 1,5, jangan 1,5 deh, 3,5 misalnya. Itu kan data-datanya memiliki tipe data yang beda-beda. 1 itu adalah tipe datanya integer, A itu adalah tipe datanya char, 3,5 itu adalah tipe datanya adalah float. Maka karena banyak tipe datanya, jenisnya macam-macam, maka dia dikategorikan sebagai tipe data atau struktur data yang berklasifikasi struktur data heterogen berdasarkan tipe datanya. Sederhana ya. Nah, ini sedikit yang bisa saya sampaikan tentang struktur data. Sebagai pengenalan struktur data, tadi ada 2 materi, ada 2 pembahasan, yaitu tentang definisi struktur data, kemudian yang kedua adalah klasifikasi struktur data. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan coba membahas tentang objek-objek struktur data yang ada dan bisa kita bahas. Contohnya ada array, ada stack, ada QU, dan lain sebagainya. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.